pikir luar biasa nih ya, semua kesaksiannya sebenarnya sudah melengkapi apa yang mau saya sharingkan ya. Jadi bicara mengenai saksi Kristus gitu ya. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah menjadi saksi Kristus gitu ya, dan ya ini penguatan sajalah ya, kalaupun nanti sharing saya ini bukan saya rasa kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga belajar dan mencoba untuk apa yang saya sharingkan adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan ya, bukan dari kekuatan saya gitu ya. Dan saya melihat bahwa kehidupan kita ya, ini semua ini kan anak-anak Tuhan ya, dan berada di marketplace, suatu tempat yang sangat strategis untuk menjangkau jiwa ya. Sehingga saya rindu kita membekali diri untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam dunia masing-masing, dan tentu saja itu bersama Kristus ya. Dan disitulah kita menjadi Kristus gitu ya. Makanya saya ketika diminta Pak Bram, saya rindu saya membagikan hal ini karena bukan saja kita ini orang-orang yang pasti sukses gitu ya, kita sudah sukses ya karena Kristus gitu ya. Dan ini menjadikan dorongan saya juga gitu, karena yang namanya sukses ini sebenarnya sebuah proses gitu ya. Ada satu level berikutnya ya. Kalau saya sharing tadi ya, hampir tiap 3 tahun sekali itu saya pindah country ya, dan saya menerima itu sebagai proses pembelajaran saya. Tuhan mengajak saya untuk belajar sesuatu yang baru, country yang baru, bisnis yang baru, even totally baru semua. Saya seperti anak TK, ya. Masuk China totally seperti anak TK, masuk Vietnam seperti anak TK. Saya harus belajar dari nol, gitu ya. Jadi disitulah benar-benar bahwa kita melihat bagaimana kuasa Kristus, gitu ya. Nah, oke, ini tadi saya sudah sepintas ya teman-teman, sudah saya share bahwa saya perjalanan karir saya pernah ketemu dengan Roy tadi ya, kemudian di Palembang tuh waktu di Bentul, sampai kemudian saya sekarang di Nabati ya, perusahaan Indonesia yang memproduksi wafer, dan saya sudah ada di Cina terakhir ya. Sekarang saya kembali ke ASEAN karena pandemi. Nanti kita boleh cerita banyak lah. Saya menikah dengan Desi ya. Ini istri saya punya 2 anak, 1 Brenda, 1 Beverly. Ya, 1 sudah kuliah, 1 masih SMP. Ya, kami tinggal di Kuala Lumpur. Ya, saya bergereja di Kolektif Indonesia. Kemudian 3 hal yang saya rindukan adalah hadirat Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita merindukan hadirat Tuhan. Yang kedua, tentu saja firman. Ya, karena firman adalah pelita kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah community, ya, family of God. Saya tidak pernah takut mau ditempatkan dimanapun, termasuk pernah ada rencana mau ke Nigeria, gitu ya, sudah siap-siap. Tapi ternyata Tuhan minta nggak jadi berangkat, nggak boleh berangkat, dan ya sudah kita ikut ya. Jadi saya nggak pernah takut dimanapun, karena saya percaya bahwa ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya akan ketemu dengan orang-orang yang mengasihi saya, ya, bahkan lebih daripada saudara sekandung gitu. Nah, satu firman Tuhan yang saya pegang juga, ini menjadi kekuatan saya sekarang, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena apa? Saat ini pandemi ya, saya nggak bisa masuk Cina. Tiba-tiba company minta saya, oke, kamu stay di KL, handle Thailand, handle Kambodia. Tahu-tahu berubah lagi, handle Filipina. Ya, ditambahi Filipina. Ini akan ada perubahan lagi. Sepertinya Tuhan, aku mau kemana nih? Tapi sepertinya Tuhan ngomong, percaya saja gitu ya. Dia bisa melakukan jauh daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ya karena apa? Karena Tuhan itu bekerja di dalam kita. Jadi nothing to worries gitu ya. Nah, kembali lagi ya. Saya cepat, waktu saya semoga 30 menit bisa. Saya sebenarnya pengen sharing lebih banyak, tapi ya saya pengen juga bagikan firman karena kita mau belajar bareng ya. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya, minta pertolongan Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami boleh bertemu bersama dalam satu wadah komunitas bersama dengan teman-teman dari Full Gospel di Bundaran HI saat ini. Biarlah Kristus, Roh Kudus, dan Bapa sendiri yang boleh menolong kami semua. Terima kasih untuk kesaksian demi kesaksian yang sudah menguatkan kami, memberkati kami. Saat ini kami juga rindu Tuhan diberkati melalui firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di bawah salib-Mu, supaya apapun yang hamba katakan ini adalah perkataan yang daripada Tuhan. Dan biarlah yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan semangat Tuhan, pulihkan, berikan semangat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Ya, fokus ketika kita bicara mengenai menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, saya garis bawahi, menjadi saksiku ya, di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menarik sekali bahwa di situ ada fokus, ada kuasa Roh Kudus, kuasa Allah sendiri untuk kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi ya, bukan bersaksi ya. Nanti saya akan kupas perbedaannya. Ya. Menarik sekali Tuhan ini memberikan mandat ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Kristus hidup baru, menerima Roh Kudus, ada kuasa di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, menjadi saksi Kristus ini berbeda dengan bersaksi. Bapak-bapak tadi bersaksi ya. Saya bersyukur kesaksian bapak-bapak ini hidup. Karena apa? Karena bapak-bapak tidak hanya bersaksi katanya, tetapi kehidupan bapak-bapak ini yang disaksikan. Nangkep ya? Orang bisa saja menjadi saksi ketika sebuah peristiwa terjadi. Oh ya, saya melihat bapak itu tuh diberkati loh, luar biasa sekali. Saya menjadi saksinya. Lain dengan menjadi saksi. Menjadi saksi artinya saya mengalami. Tadi Bapak Bram luar biasa katakan berani mengatakan saya rugi, ditipu ataupun bukan prestasi 2 miliar. Bersaksi nih, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi saya percaya saya memiliki kebahagiaan. Nah ini kan bukan hanya ngomong bersaksi ya, bukan katanya, tetapi Pak Bram ini mengalami pergumulan dan saya ingin percaya kebahagiaan yang diterima saat ini, walaupun masalah belum lewat, kita bisa ngerasain ini Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan beliau. Ya, luar biasa sekali, Pak Bram. Ya, Pak Halim juga cerita bagaimana tadi Allah bekerja, gitu ya. Dan banyak teman-teman ya, Roy, saya juga lama nggak ketemu. Dia sharing luar biasa sekali perubahan hidupnya. Itu semua adalah menjadi saksi. Ya, jadi ini beda sekali. Dan kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Saya katakan satu quote nih, bersaksi tidak selalu menjadi saksi. Orang yang kemarin mungkin kena tahu tabrakannya Vanessa ya, so saya mau jadi saksi nih, guling-guling begini. Dia tidak menjadi pelaku, dia cuma melihat. Tetapi sopirnya itu menjadi saksi kunci karena dia yang mengalami. Ya, nangkep ya perbedaannya. Jadi kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, sehingga implikasinya bersaksi untuk siapa? Untuk Kristus. Jadi kalau nanti masalah kita diangkat, bukan saya yang hebat, tetapi Kristus yang hebat. Nanti ketika Pak Bram mengalami pemulihan, semuanya dibereskan, Pak Bram bisa katakan, wow, ini Tuhan yang bekerja, Kristus. Dan ketika Pak Bram menyaksikan semua itu, semua akan melihat bahwa Kristus yang bekerja di dalam kehidupan Pak Bram. Amin. Saya sangat diberkati melalui kesaksian teman-teman karena teman-teman sudah menjadi saksi. Ya, saya melihat inilah komunitas kita, komunitas yang
menjadikan Kristus sebagai pusat, ya mari kita saksikan. Kita menjadi saksinya. Dan teman-teman sudah lakukan. Nah, marketplace ini menjadi tempat yang sangat strategis. Kenapa? Karena main role kita di situ. Kita bukan pendeta. Kita mungkin belum sampai panggilan kita menjadi misionaris. Tetapi dunia yang kita hadapi, yang kita gumulkan, kita doakan, kita hidupi saat ini adalah marketplace. Amin. Tuhan panggil itu. Jadi, ya mari kita berperan di situ. Kita menangkan marketplace ini menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Jadi penting sekali bahwa kita mendapatkan keberhasilan di dalam bidang yang kita tekuni saat ini. Karena kita spend waktu, spend tenaga, spend doa paling banyak di situ. Ya. Jadi saya senang sekali melihat bagaimana ukuran keberhasilan kita. Ya. Tadi Pak Bram menyatakan kebahagiaan itu saya rasakan. Walaupun kondisi saya masih hutang 2M. Wow. Posisi Pak Bram sama dengan Richard Branson saat ini. Kita tahu Richard Branson orang yang mencoba keluar angkasa nomor 1 sekarang ya. Dia pun mengatakan bahwa kesuksesan sejati itu diukur dari bahagianya kita. Dia salah satu orang terkaya. Nomor 20 di dunia. Tapi dia masih butuh kebahagiaan. Ya, Warren Buffett yang pernah gagal rumah tangganya. Dia ada krisis, walaupun kata orang dia salah satu orang yang miliarder yang kayaknya nggak ada masalah, uangnya segudang. Tetapi dia butuh orang yang mencintai dia. Jadi kalau sekarang kita memiliki orang yang sangat mencintai kita, sebenarnya kita sudah lebih baik daripada Warren Buffett. Amin. Ya, atau Bill Gates mengatakan bahwa dia rindu membantu orang. Walaupun akhirnya cerai juga ya. Tetapi ini kan juga kita bisa miliki sekarang. Mungkin teman-teman rindu tadi berbagi untuk memenangkan jiwa anak-anak muda melalui YouTube, melalui pelayanan yang dilakukan, membantu untuk mereka generasi-generasi muda ini dibangkitkan semangatnya, apalagi mengenal Kristus. Sama. Sebenarnya kita jauh berbeda dengan mereka. Jadi ukurannya bukan harta. Ya, saya katakan bahwa inilah konsep keberhasilan versi dunia. Ternyata nggak beda-beda jauh dan bahkan mungkin kita posisinya lebih loh. Mungkin kalau Warren Buffett ini memiliki hutang lebih banyak daripada asetnya, sudah bunuh diri. Ya Pak Bram. Iya. Sudah bunuh diri. Iya. Ketika bangkrut, mungkin dia akan mengakhiri hidup. Tapi inilah kita. Nah, firman Tuhan jelas ya. Inilah visi kita. Ukuran keberhasilan menurut firman Tuhan itu apa? Roma 12 ayat 2 dengan jelas mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah panggilan kita di marketplace. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, karena dunia ini cemar. Jadi memang kita harus berbeda. Tadi beberapa teman mengatakan cara yang berbeda dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam mengusahakan apapun. Dan luar biasanya ada roh Allah. Amin. Yang menolong kita untuk kita bisa melawan budi. Ya, jadi ada perubahan cara, perubahan cara dengan dunia yang berbeda. Ada pola pikir, itu perubahan cara didului dengan pola pikir perubahan, akhirnya perubahan tindakan. Sehingga kita diarahkan sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap step-step kehidupan kita, termasuk di dalam pergumulan-pergumulan kita. Cara menyelesaikannya berbeda dengan dunia. Ya, sekali lagi memang konsep pola berpikir itu memang ada di otak. Ya, ada otak kanan, ada otak kiri ya, ada IQ, EQ.
Tapi kita tahu bahwa di atas segalanya ada spiritual intelligence. Dan dalam kondisi saat ini ya, serba uncertainty, ya, apa sih yang dibutuhkan untuk kita berhasil di dalam marketplace? Di era disrupsi, di era ketidakpastian, gangguan. Bisnis A, tahu-tahu, oh nggak jalan, diputuskan sepihak, tadi Pak Bram berkata. Nggak bisa apa-apa. Bisnis yang selama ini dengan mudah didapatkan, ternyata tahu-tahu putus. Seakan-akan orang lain melakukan gampang sekali. Perlu keberuntungan di sini. Ya, orang dunia bilang perlu keberuntungan, tapi mari kita coba lihat. Apakah keberuntungan yang bisa kita dapatkan di dalam Allah? Nah, saya nggak mau baca lengkap, ya nanti teman-teman bisa baca. Saya cuma mau merefleksikan bagaimana, supaya singkat aja ya, Yesua 1 ayat 1 sampai 8 ya. Ini ada 5 poin yang mau saya sharingkan ya. Ayat 1 sampai 2 itu bicara mengenai senternya adalah Tuhan. Ya, bisa dibaca ya detailnya ya, karena saya pengen ngejar materi saya. Secara prinsip semua datangnya itu dari Tuhan. Ya, Yosua katakan bahwa hamba Tuhan Musa. Jadi Musa itu hebat. Bukan karena Musanya, tetapi karena Tuhan. Demikian juga Yosua. Dia adalah hamba. Ya, jadi siapapun kita, mau Anda posisinya level apapun, kita sama. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi semua datanya dari Tuhan. Itu prinsip yang pertama yang harus kita pegang. Apa yang kita butuhkan sih untuk kita bisa mengatasi kesulitan disrupsi era pandemi ini? Yang jelas kita butuh hikmat dari Tuhan. Ya, Amsal 2 ayat 6 jelas-jelas mengatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, 3 hal ini sebenarnya dibutuhkan oleh manusia zaman sekarang untuk mengatasi masalahnya. Pengetahuan, kepandaian bisa dicari dari manapun. Google sekarang membantu kita. Ya, saya buka market di mana-mana. Tadi saya katakan kan, saya ini di masa pandemi belum pernah nih ya ngalami disuruh handle 3 country berbeda dalam 6 bulan. Dari Cina, bulan April yang lalu saya dibilang, oke Pak Maret nggak bisa masuk Cina lagi, coba deh handle Thailand. Saya baru belajar Thailand, lewat Google nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa bisnis, padahal harus bangun distributor dan sebagainya. Tahu-tahu 3 bulan berikutnya, Kambodia juga deh. Hah? Thailand, Kambodia, market yang totally different, baru lagi. Kambodia itu tradisional, lebih terbelakang dibanding Vietnam ataupun Indonesia. Thailand tuh udah lebih advance dari Indonesia karena pasarnya modern, lebih banyak. Tahu-tahu ini bulan ini manajemen berubah lagi, Pak Maret tambah lagi deh Filipina kacau. Jadi sekali lagi yang saya butuhkan bukan kekuatan saya butuh hikmat dari Tuhan. Tuhan gimana nih? Saya pun tidak mampu. Ya, saya sedikit sharing mengenai bagaimana ketika saya ditempatkan Tuhan di Vietnam. Ya. Di Filipina saya sebelumnya tuh handle bisnisnya extra jos. Consumer, saya itu orang consumer. Ya, tadi dari Bentul pindah ke Bintang 7, pindah ke extra jos. Tiba-tiba 3 tahun Vietnam itu jatuh, bangkrut KB di sana. Dan selalu nih, terus terang ya, anak-anak Tuhan ini dipercaya oleh company untuk memperbaiki yang kacau-kacau gitu. Setiap negara yang bermasalah pasti manajemen minta saya handle. Setelah 3 tahun saya handle Filipina menjadi country nomor 1 di Kalbe. Saya dipindahin ke Vietnam, country paling buncit. Teman-teman bisa bayangin ya. Dari yang berlimpah bonus, udah harus masuk ke tempat yang paling jelek. Ternyata waktu saya di sana, saya tuh belajar dari nol. Saya butuh hikmat dari Tuhan.
Tuhan ini mau jual obat. Orang Vietnam ini obat apa? Karena kita 10 tahun di sini, bisnis kita tidak lebih dari 100.000 US satu tahun. Saya handle Filipina itu udah 10.000 US sampai 20 juta US setahun. Vietnam cuma 100.000, jadi 1%-nya dari Filipina minus. Saya nggak bisa bahasa Vietnam. Saya sekali lagi mengandalkan Tuhan. Kerjaan saya apa? Saya 3 bulan pertama itu cuma nanya orang. Karena tim saya bungkam semua. Mereka main semua. Mereka menutup bahwa ternyata di Vietnam ada market yang paling besar adalah tender market. Mereka nggak pernah ngomong. Indonesia menggunakan strategi door to door. KLB Indonesia. Dekati dokter, kasih insentif, mereka akan prescribe. Ternyata strategi itu nggak working di Vietnam. Sudah kita jor-joran promosi, kita kasih insentif gede-gedean, kita kirim dokter ke Amerika, nggak prescribe. Kenapa? Karena marketnya beda. Baru setelah saya ini 2 bulan dengar, apa yang saya kerjakan? Tuhan kasih hikmat apa? Buka lowongan. Kerjaan saya tiap hari cuma nongkrong di coffee shop. Karena orang kantor, saya nggak mau libatin mereka semua, nggak terbuka. Saya interview dari salesman, supervisor, manager, sampai country manager level. Untuk tahu bisnis di Vietnam. Itulah cara Tuhan. Ya, jadi hikmat datang dari mana? Dari Tuhan. Ya. Ketika kita rindu menemukan satu bisnis baru, terobosan, datang Tuhan dulu. Ya. Prinsip yang kedua, ayat 3 sampai 4 berkata mengenai tempat yang diinjak oleh kakimu, artinya harus ada langkah iman untuk kita mendapatkan janji Tuhan. Setelah kita minta kepada Tuhan, lakukan yang Tuhan suruh. Karena Tuhan janjikan kamu akan mendapat, daerahnya akan kuberikan kepada kamu. Ketika company minta saya berangkat ke Vietnam, dari country yang terbaik menjadi country yang terjelek, saya sebenarnya secara batin menolak. Ini saya dibuang, saya dihukum, saya sempat hubungi beberapa headhunter. Secara manusiawi saya juga, Tuhan, kenapa ini terjadi? Mana pride-nya? Dari country terbaik, ada 10 country, saya jadi country terburuk. Tetapi Tuhan punya maksud, teman-teman. Nanti saya akan sharingkan bahwa Vietnam menjadi country yang sangat memorable dalam kehidupan pekerjaan saya. Jadi saya percaya bahwa ini adalah kebun buah-buahan, walaupun masih hutan belukar. Pendeta saya waktu mengutus, pastor apa saya nggak salah ya, tolong doain dari Filipina country the best, selalu dapat bonus, maksimal. Saya dipindahin ke country yang paling buruk. Apakah ini hukuman? Pak Maret saya doain. Pemazmur bilang, percaya bahwa padang belukar akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Amin. Amin. Saya melangkah dengan penuh keyakinan Vietnam adalah tanah perjanjian, saya pasti bisa. Ya, jadi kita lakukan. Contohnya adalah Tuhan juga kasih hikmat ketika saya di Malaysia. Produk Indonesia itu yang sebelah kiri ya. Ini nabati. Ya. Saat itu Malaysia tuh stuck. Udah 3 tahun sebelum saya masuk, bisnisnya nggak loncat-loncat. Harus ada terobosan. Mikir kan, kalau saya melakukan hal yang sama, jualan produk yang sama, ya nggak akan berubah. Nah tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Lihat di pasar. Di pasar itu banyak produk pakai ekstra di Malaysia. Padahal packagingnya sama. Cuma saya tambahin ekstra. Jualannya juga sebenarnya gramasinya sama. Cuma saya turunin terus tambah ekstra 20%. Itu konsumen kan nggak dibohongi.
Sebelah kiri mungkin 100 gram. Sebelah kanan 70 gram ekstra 30%. Sama 100 gram. Tapi persepsinya sama atau beda? Beda. Beda. Konsumen kan nggak seteliti lihat gramasinya. Konsumen lihatnya apa? Ekstranya. Nah, inilah yang menolong saya untuk saya mengusulkan produk khusus Malaysia ekstra. Manajemen menentang. Wah, berapa Pak Maret mau kasih volume? Kita butuh volume untuk beli mesin dan sebagainya. Silinder harus 100.000 karton. Inilah butuh langkah iman. Sekali lagi, langkah iman itu belum terjadi. Saya tahu, saya yakin ini dari Tuhan. Saya bilang, oke Pak, butuh 2 tahun meyakinkan manajemen sampai akhirnya produk ini ya, termasuk juga pouch di bawah. Pouch itu di Indonesia nggak ada sebelumnya. Itu Malaysia yang mengusulkan. Kita usulkan dan ternyata produk ini menjadi produk terlaris sekarang di Malaysia. Jadi perlu langkah iman. Nah, yang ketiga, ayat 5 berkata, aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Bukan janji pendeta, bukan janji saya. Janji Tuhan ini saya pegang juga. Di dalam kita melangkah, kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Saya masih ingat ketika saya mengubah strategi di Malaysia, harus direct distribution. Ini pekerjaan yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya biasanya tuh appoint distributor, udah duduk manis, nge-push distributor. Tetapi di Malaysia, kita mencoba membuka direct distribution. Saya harus hire mulai dari orang gudang, sopir, sampai truk. Dan ternyata nyari sopir Malaysia itu susah setengah mati. Saya baru tahu kenapa. Gajinya 3 kali gaji Indonesia. Coba bayangin, sopir saya itu berangkat ke kantor, bawa sedan, bawa Vios, diparkir di kantor, terus baru keluar naik lori, naik truk. Jadi kebayang ongkosnya kan, sopir truknya. Kalau di Indonesia paling banter ya naik sepeda motor lah ya. Sopir truk, kalau di sini naik Vios. Jadi susah cari sopir. Tetapi ketika kita punya pergumulan itu dan Tuhan itu bekerja, luar biasanya apa? Tiba-tiba ketika harus ada buka gudang, waktu saya doa keliling di sekitar kantor, saya nemuin ada satu perusahaan mau tutup. Dia memiliki gudang, memiliki armada lengkap. Dia bilang, kalau biasanya kan dicari gitu kan ya, tulisan di depan kantor gitu kan, dicari lowongan. Ini nulisnya enggak. Jika Anda butuh driver, orang gudang, truk, hubungi kami. Ini kan aneh, ya kan? Saudara bisa nangkap bahwa Tuhan itu bekerja. Amin. Sesuatu yang di luar pikiran kita. Kalau saya iklanin, belum tentu saya dapat. Saya iklanin di Job Street, saya iklanin nggak nemu. Karena Nabati masih baru. Orang Malaysia tuh gini loh. Perusahaan apa? Nabati. Nabati apa produknya? Nggak jelas. Oh iya ya saya datang. Ternyata di hari H nggak datang. Jadi orangnya takut. Mau pindah kerjaan, nggak mau. Ini perusahaan nggak jelas. Ya jadi tapi Tuhan kasih jawaban ketika saya harus buka gudang. Tiba-tiba ada satu perusahaan yang mau tutup. Semua saya ambil. Satu tim. Nah itu kan kemudahan gitu. Ya. Jadi itulah ya. Efesus 3 ayat 20 tadi. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita nggak sendiri. Amin. Jadi kebahagiaan kita sekali lagi itu karena Tuhan ada bersama kita. Nah, prinsip yang keempat. Lanjut ya, ayat 6 sampai 7.
inilah masalah kita sering. Ketika kita sudah melangkah, yakin, dan Tuhan beserta kita, seringkali kita ini masih nggak yakin, masih bimbang. Makanya Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua juga mengalami masalah yang sama. Ada krisis, ketakutan. Siapa sih saya? Masa bisa? Ketika saya ditantang, kamu mau bikin packaging baru, 100.000 loh. Empot-empotan juga. Karena masa lalu ada buku bikin packaging baru, nggak laku. Wah, digantung nih nanti kok nggak laku. Iya kan? Ada ketakutan. 10.000, 100.000 karton itu nominalnya hampir 2 miliar. Uang siapa? Manajemen nantang saya, berani Pak Maret, berani Pak, kasih waktu saya 5-6 bulan, saya habiskan. Ya tentu kita harus berpikir juga cara, tetapi disitulah perlu ada keyakinan yang kuat, yang teguh, untuk kita menjadikan proyek ini jadi. Saya harus berpikir keras supaya produk ini yang di-launching laku. Ya, jadi Tuhan bekerja, tetapi kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen 100%. Amin. Nangkep ya? Jadi ada langkah iman, ada percaya Tuhan bekerja di dalam kita. Tetapi kita juga melakukannya dengan kesungguhan hati. Jangan, wah jangan-jangan nggak bisa ya. Aduh kayaknya sulit Tuhan. Berubah pikiran deh. Manajemen juga nggak akan firm ketika Anda merasa bahwa, wah nggak yakin juga Pak. Nggak tentu habis nih. Kita ngeper. Kita harus berpikir keras. Ini manajemen sudah kasih target 6 bulan harus habis. Gimana caranya? Saya harus habiskan itu. Jadi saya harus memaksa diri saya dan tim menjadikan proyek ini berhasil. Makanya perlu kesungguhan, komitmen 100%. Seringkali iblis itu menggocoh kita. Ya, kita udah percaya kepada Tuhan, tapi ada keraguan. Inilah awal dari pencobaan, sehingga kita akhirnya takut. Takut ini kalau berkelanjutan bisa membuat kita nggak percaya kepada Tuhan. Wah, nggak mungkin lah. Udah nyerah deh. Akhirnya ini tugas iblis berhasil. Jadi takut ini jangan dinikmati, tetapi harus dihadapi. Pasti ada ketakutan, ya. Kita masih normal. Dikasih pasang target tinggi, kita nggak tahu apa-apa, masih market yang baru, pasti ada ketakutan. Tetapi jangan ragu. Ketika Tuhan bekerja, berkata, janjinya ada, imani. Dan melangkah bersama Tuhan, kita komitmen teguh supaya jadi. Nah, ketika kita khawatir ragu, apa sih jawabannya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Katakan segala hal. Segala hal. Segala hal. Keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Makanya Tuhan sebenarnya udah kasih clue, kasih solusi. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak yakin, kamu nggak doa. Sampai kamu punya keteguhan, langkah iman, dan kamu punya komitmen 100% untuk menjadikan proyek kamu ini berhasil. Segala tantangan, hambatan hadapi. Dan aku menyertai kamu. Ya. Jadi sekali lagi, tadi saya sebutkan ya, mujizat itu datang ketika saya doa keliling. Ya, seberapa banyak kita mau benar-benar sungguh-sungguh mendoakan apa yang kita kumpulkan, melakukan langkah iman. Dan nggak cuma terjadi di Malaysia, di Cina. Saya kan dikirim ke sana karena perusahaan udah besar di Cina. Nabati itu punya 500 distributor saat saya datang.
Kemudian ketika saya kembangkan setahun, 2 tahun, menjadi 1.500 distributor. Kebayang satu distributor itu satu kontainer 1 bulan. Jadi saya memiliki 1.000 kontainer. Kebayangkan gudangnya segede apa? Saya belum pernah melihat gudang segede itu sebelumnya. Menampung 1.000 kontainer. Dan di Cina itu besar sekali gudangnya. Dan Nabati sewa eksklusif. Berapa duitnya? Saya bayar satu gudang. Saya punya 10 gudang. Satu gudang itu hampir 5M sampai 10M bayarnya. 1 bulan. Ketika di Cina saya datang, saya terima bil 5 miliar, 7 miliar setiap bulan. Saya kok ragu. Ini gudang besar banget ya. Tuhan menolong saya untuk memberi hikmat. Saya pengen doa keliling. Dan benar saya lakukan doa keliling. Saya doa keliling itu kan langkah saya itu 70-80 cm. Ternyata saya jalan itu sambil ngitung gitu. Ini laporannya 30.000 meter square. Di kontrak ditulisnya 60.000 meter square. Nangkep ya. Jadi ya cara Tuhan itu membukakan kita sesuatu yang tidak benar. Bayang itu. Jadi gudang ketika saya audit separohnya. Ya namanya sewa gudang itu kan mestinya square meter gudangnya kan ya. Tapi ternyata di kontrak masuk juga lahan parkir, lahan parking kontainer. Nggak fair. Tapi nggak ada yang ngecek selama ini. Begitu saya datang, saya bilang ke supplier, mulai bulan depan kalau nggak dipotong setengah, saya minta yang sudah 5 tahun kamu dapetin. Waduh, kalang kabut semua. Tim saya langsung resign semua orang gudangnya. 2 hari setelah itu pada nggak muncul semua. Itu kerjaan saya. Resiko ada nggak? Habis itu saya diancam. Makanya saya nggak ajak keluarga saya ke Cina. Nah, jadi itulah yang terjadi gitu ya. Tuhan punya cara untuk menolong kita untuk memperbaiki company. Ya, sekali lagi, kenapa doanya perlu dengan ucapan syukur? Ya. Karena kita ini pribadi. Allah juga pribadi. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi dalam doa kita menyadari tadi, teman-teman semua menyadari bahwa Allah ini luar biasa. Saya bersyukur walaupun tidak mendapat pun yang saya minta, saya tetap bersyukur. Karena dia sudah mengerjakan bagian yang terbesar, memberi keselamatan, damai sejahtera, sukacita, yang bernilai kekal. Kalaupun saya ini nggak dijawab saat ini doa saya nggak mati, saya masih punya Kristus. Makanya doa kita ini benar-benar sebenarnya kalau kita katakan porsinya, udah deh kita nggak usah doa aja. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Teman-teman nyembah aja, bersyukur saja. Tuhan bereskan. Karena tadi Filipi 3:20, dia bekerja, dia memberikan jauh lebih banyak daripada kita doakan. Dengan bersyukur, worship. Ibaratnya bahasa Yunani kan proskuneo itu ya. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Dia melakukan bagian yang terbaik yang dia bisa berikan. Sampai akhirnya tuannya merasa, aduh sayang banget aku sama kamu. Nggak mungkin aku tega. Belum minta makan juga dikasih makan. Pengen makan ya. Makanan apa? Makanan yang terbaik ya. Jadi mari kita bangun hubungan dengan Tuhan makin intim. Memuliakan Tuhan. Ya, dengan doa-doa kita lebih banyak bersyukur. Amin. Ya, jadi itulah yang akan mendorong kita untuk kita hilang khawatir, hilang
tidak yakin kepada Tuhan. Jangan list doanya didulukan dulu. Bahkan mungkin saudara akan merasa ketenangan, nyaman, lepas dari beban, dan nggak pengen mendoakan masalahnya. Tuhan akan jawab. Amin. Amin. Saya membiasakan membangun mesbah dimanapun saya bekerja. Ini di kantor ya, semua komunis, nggak kenal Tuhan. Ada satu aja orang Katolik nih, yang tengah ini. Yang satu ini intern orang Indonesia, penerjemah saya, orang Kristen. Saya ajak. Terus ada lagi satu pendeta. Ayo Pak, persekutuan dong di tempat saya setiap Jumat. Nanti kita makan-makan. Saya membangun mesbah, saya rindu Tuhan memberkati walaupun sekitar saya ini nggak kenal Tuhan. Ini jam 5 ya, orang masih bekerja. Kita muji Tuhan sampai jam 7, sampai jam 8, sampai mereka pulang semua. Ya, jadi saya rindu bahwa saya punya pergumulan nih di Cina. Saya harus rombak semua tim Cina. Karena tadi HRD, semua main semua. Saya kunjungan ke satu cabang, saya lihat absensinya katanya 20 salesman. Saya sengaja datang pagi-pagi, nggak ngomong. Saya lihat yang datang salesman cuma 3. Saya tanya, mana yang lain? Oh langsung kerja Pak. Suruh mereka datang, saya kasih waktu 1 jam. Berapa orang yang datang? 1 orang. Sampai jam 12 saya tunggu 2 orang. Yang lain kemana? Ternyata 20 absensi. Karyawan kita itu cuma 4. Selama ini nggak pernah ada yang melakukan seperti itu. Langsung HRD-nya langsung saya pecat dari itu juga. Padahal dia GM. Saya harus ganti orang. Jadi itu yang saya temui. Jadi saya dianggap monster ya. Tapi ya itulah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Ya, yang terakhir, makanya ini bertindak hati-hati, ini penting. Saya pecat orang. Banyak ancaman, tetapi saya yakin dan percaya pekerjaan saya benar. Bagaimana supaya kita bisa bertindak hati-hati? Bagaimana supaya kita beruntung? Mari kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini pegangan kita. Mari kita bangun kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dengan merenungkan firman siang dan malam. Maka Tuhan katakan kamu akan beruntung. Apapun yang kamu lakukan akan berhasil. Ini bukan janji saya ya. Amin. Saya pun mengimani ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan Tuhan mengerjakan. Ya, saya pun hati-hati, mecat orang saya pecat, saya kasih pesangon. Makanya saya tidak selalu, ini yang saya katakan bertindak hati-hati ya. Company mungkin ngomong, Pak Maret, di Cina korupsi lebih dari 5.000 yuan, 10 juta, boleh dijebloskan penjara. Saya bilang, tidak. Saya panggil karyawan saya, kamu udah korupsi nih, 100 juta setiap bulan loh, 100 juta. Itu level kepala gudang tadi 100 juta dapatnya 1 bulan. Makanya mereka bisa beli apartemen, bisa beli mobil mewah ya. Kepala cabang saya di Beijing itu naiknya Mercy. Ketika jemput saya pikir ini punya distributor. Oh bukan Pak, punya istri saya. Dia ngomongnya gitu. Waduh, kaya juga istri kamu. Ikhlas ya, saya aja nggak punya sekelas. Ini jemputnya pakai ikhlas. Bertindak hati-hati, saya bilang, kamu harus resign hari ini. Saya bersihkan mereka semua. Walaupun ada ancaman, tetapi Tuhan tetap pelihara. Amin. Tapi kalau saya penjarakan mereka, ya pasti saya dikejar. Ya, jadi nangkep ya. Ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita bertindak hati-hati. Dan firman ini menjagai, karena apa?
119 ayat 106 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Jadi petunjuk-petunjuk untuk kita melangkah itu datang dari firman. Ketika hati kita takut gundah gulana, kita datang kepada Tuhan, kita membaca firman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sehingga apa sih yang kita takutkan? Jiwa kita. Saya nggak pernah takut, bukan karena saya pemberani ya. Saya pun nggak pernah bela diri latihan ya. Tapi saya tahu persis Kristus itu cukup bagi saya. Amin. Dia adalah gunung batu saya, keselamatan saya, bota benteng saya. Tidak akan goyah. Kemana pun saya pergi, Tuhan menyertai. Saya memang 6 bulan dijaga bodyguard. Ketika saya report begini ke manajemen, akhirnya manajemen hire driver yang bodyguard gitu. Tetapi ya, saya bukan karena bodyguardnya gitu ya. Saya merasa nyaman. Saya juga sering naik sepeda pulang ke apartemen gitu. Nggak naik mobil. Tapi saya percaya Tuhan menjagai saya. Amin ya. Saya samerikan. Jadi sekali lagi, untuk kita menjadi orang yang berhasil, kita bertindak hati-hati. Kita beruntung. Karena apa? Definisi beruntung menurut saya, Allah yang mengerjakan. Cina ya, masa pandemi, 2-3 bulan langsung recovery. Itu kekuatan Allah ya. Saya percaya itu kekuatan Allah, bukan kekuatan orang Cina. Saya sudah 2 tahun nggak bisa masuk Cina. Bisnis Cina ketika saya tinggal, nggak capai target. Target capek terus tiap bulan. Bahkan tahun lalu 105%, 110%. Ketika country yang lain masih nyungsep dengan pandemi, kita sudah menjadi negara yang masuk target. Sampai sekarang saya tinggal, masih capek target. Jadi saya pun bisa handover dengan pengganti saya. Ini aku sudah lakukan yang terbaik. Sekarang Cina jadi kontributor. Di saat country-country yang lain masih suffer, Cina sudah over target. Di bulan ini sudah capek target. Jadi mereka November, Desember ini kelebihannya aja. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Siapa yang beruntung? Saya enjoy di Kuala Lumpur ketemu family. Kalau saya masuk Cina, saya nggak mungkin balik ke Kuala Lumpur karena family saya di Kuala Lumpur. Saya melihat Tuhan ngasih keberuntungan untuk saya. Dan kalau sampai sekarang saya masih bisa enjoy, dan Cina sudah saya handover, saya sudah mau ditempatkan di country yang baru, saya tetap melalui proses yang sama lagi. Saya mencari wajah Tuhan lagi. Tuhan, ini aku dipercayakan Kamboja, Thailand, Filipina. Saya mau mengandalkan. Mari kita jadikan ini sebagai gaya hidup, proses kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang lain, Mazmur 1:1-3, kita bisa baca ya. Mari kita berjalan tidak sesuai dengan nasihat orang fasik. Ya, mari kita lihat firman Taurat. Amin. Itu menjadi dasar kita, kesukaan kita. Jadi seringkali kenapa langkah kita berbeda dengan orang dunia? Terus terang ya, teman-teman kan kebayang ya, di Cina itu bisnisnya kayak gitu loh. Masuk player tuh ngomong ke saya, mana nomor rekening kamu? Karena nggak cuma markup kalau ini. Kalau gudang 30.000, ngomongnya 60.000, itu miliaran 1 bulan. Saya transaksi 10 miliar bayar kontainer setiap bulan. Dari kontainer aja tuh berapa tuh? Saya loading, unloading itu 1.500 kontainer setiap bulan. Saya bongkar semua. Saya langsung ngomong ke semua supplier, ini kalau nggak diturunin 30%, saya ganti. Karena saya searching aja, yang lain tawarannya di bawah semua.
Ya, itulah cara dunia. Kita mau ikut siapa? Harus mari kita tadi kebahagiaan, ketenangan itu kita dapatkan lebih daripada uang. Ya. Kesehatan itu semua dari Tuhan. Dan itulah Tuhan janjikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi keberhasilan di dalam marketplace bukan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Saya katakan di dalam Tuhan. Makanya saya summary-kan 5 langkah tadi dalam 3 step yang perlu kita usahakan setiap hari. Mari kita bangun kehidupan doa kita. Ujian penyembahan. Merenungkan firman siang dan malam. Itulah kuncinya. 5 step tadi adalah bekal kita untuk memperoleh keberhasilan di marketplace. Dan itu menjadi satu proses yang terus kita usahakan, terus-menerus. Karena kadang-kadang ketika kita berhasil, Tuhan kasih tantangan baru. Ada challenge baru. Ternyata kompetisi berubah. Ya, jadi kita harus siap. Sama juga, saya sudah selesai Cina, dipindahin sekarang ke Thailand, Kambodia. Nanti selesai, saya nggak tahu pindah kemana lagi. Seperti Tuhan bawa saya setiap 3 tahun, 5 tahun. Ya, nah bicara mengenai saksi, menjadi saksi, kita tahu bahwa sebagai orang pilihan Allah, Kolose 3:12 berkata bahwa mari kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Inilah yang perlu kita usahakan untuk kita melayani sesama. Ya, saya lupa dulu ya. Ini di Cina, ya kan saya tadi bikin mesbah setiap minggu, setiap Kamis malam. Ya, waktu Christmas mereka kan pengen juga, oh kamu kan sering nyanyi-nyanyi itu, Mr. Maret, ayo dong kita nyanyi-nyanyi juga. Ya udah, kita bikin Christmas party di kantor. Ya ini 60-an orang lah, semua saya undang. Saya cerita tentang apa sih makna Natal. Mereka nggak pernah tahu Christmas. Kita decorate ya. Saya cerita. At least mereka pernah dengar Tuhan Yesus. Saya mengasihi mereka. Ya ini adalah teman-teman kantor semua yang belum kenal Tuhan. Mereka baru tahu, saya tanya, kamu tahu Christmas nggak? Nggak tahu, belum pernah, cuma tahu dekorasinya. Apa makna Christmas? Ya saya cerita. At least saya berdoa, mereka bisa dijamah Tuhan. Dengan cara Roh Kudus. Bukan kekuatan kita. Ya. Nah tadi yang teman-teman persekutuan tadi, ada 2-3 orang, akhirnya saya pengen memformalkan dalam satu ibadah. Yuk kita minggu ibadah, yuk ngundang mahasiswa di sana. Kita bikin fellowship dari 2 orang, 3 orang, 5 orang. Sekarang saya dengar udah sampai 10-15 orang. Jadi dari teman kantor tadi, ya kita mencoba, teman-teman mahasiswa ini kan suka makan, masak, kita kasih mereka. Jadi ini kan mengalir keluar. Bagaimana kita memiliki kasih persaudaraan untuk memenangkan teman-teman yang lain. Kita layani. Dan Tuhan pasti sediakan orang-orang. Tuhan akan kirimkan orang-orang. Nah ini di Malaysia, ya ini keluarga saya yang di tengah. Ada Muslim. Saya biasa undang kalau Christmas. Yuk datang ke rumah. Ya saya sharing aja. Ini yang baju putih, tengah ini pendeta saya. Saya undang pendeta saya. Saya suruh mereka mendengarkan kesaksian tentang Injil, tapi yang mereka bisa dengar. Nabi Isa misalnya, kita diskusi mengenai Nabi Isa. Nabi Isa itu juru selamat, kalian tahu kan? Itu juga yang kami percaya, minimal kita sampaikan message itu. Kalian percaya kan ke Nabi Isa? Ya ini semua orang Muslim ya. Tapi mereka bisa dengar tentang Injil.
Saya bisa biasa open house. Gitu ya. Bahkan ini di kantor, ya kita bisa rayakan Christmas. Ini di Malaysia. Salah satu cabang di Kuala Lumpur. Kita bikin Christmas. Ya, bermula dari kita bangun misbah aja di kantor. Dimanapun saya berada, saya coba. Karena saya butuh. Saya butuh Tuhan. Ya, that's it. Saya butuh Tuhan dan saya pengen menghadirkan Tuhan di kantor. Menolong saya di kantor. Ya. Dan inilah kemuliaan ya, hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang bekerja. Ya, di Filipina 3 tahun saya di sana, saya membawa Extra Joss menjadi market leader. Kan Kratindeng ya. 3 tahun saya di Filipina, saya dipindah ke Vietnam. Vietnam dari tadi saya bilang country terburuk. Saya 7 tahun di Vietnam. Sampai presidennya Kalbe saat itu melihat cara kerja saya. Karena saya rubah dari Vietnam country yang paling buruk menjadi country nomor 1 di Kalbe saat saya tinggal. Dan saya bawa tim saya, 60 orang, jalan-jalan keliling dunia. Tahun ketiga, saya bawa mereka ke Sydney. Tahun keempat, saya bawa mereka ke Las Vegas, ke US. Ini nggak pernah ada. Kalbe Indonesia pun nggak ngalami begini. Saya bawa tim saya sampai orang yang tukang fotokopi, tender semua, dari level office boy, bikin paspor pergi ke US. Nggak pernah ada di company yang lain. Medical rep, salesman, manager, sampai country manager saya bawa keliling dunia. 3 benua mereka datangi, Asia, Australia, US. Di Malaysia saya 4 tahun, belum ke Cina, saya juga bawa nabati. Dari 1 orang, saya datang itu 1 orang, saya tinggal 800 orang. Ya, saya bangun tim distribusi dari 1 cabang sampai 10 cabang. Ya, itu kurang lebih sharing saya, teman-teman semua. Semoga memberkati. Ya, sorry panjang ya. Biarlah itu menjadi bagi Tuhan. Oke, saya kembalikan ke Pak Bram. Wow, Pak. Puji syukur pada Tuhan, luar biasa. Ini lengkap nih, Pak. Firman dan kesaksian dan aplikasinya. Kita pertama, saya mau kasih konklusi singkat saja, Pak. Pertama, saya kagum sama Tuhan, baik kita semua kagum sama Tuhan Yesus yang bekerja melalui dedikasinya Pak Maret ya. Ada 3 hal, presence of God ya, kehadiran kerajaan Allah dinyatakan, word of God dinyatakan, dan family of God gitu ya. Tuhan menjawab apa yang menjadi pengharapan dan kerinduan Pak Maret ya. Kedua, itu visi yang benar-benar dinyatakan lengkap gitu ya Pak ya, firman itu langsung bisa diaplikasikan. Kedua ya, saya melihat bahwa Tuhan emang sutradaranya ya Pak ya, kehidupan kita. Tuhan adalah sutradaranya, kita adalah pemainnya, skenarionya adalah firman Tuhan. Kita bukan jadi yang seperti Pak Maret sampaikan tadi, bukan jadi saksi yang biasa, bukan menjadi penonton, tapi menjadi pemainnya yang terlibat langsung. Benar-benar Tuhan luar biasa bekerja atas apa yang kita rindukan, atas visi misinya dinyatakan, kehadiran kita di dunia ini diekspresikan melalui kita semua ya. Keempat yang Bapak sampaikan ketika Bapak berdoa keliling gitu ya, ketika Bapak berhasil dengan pertolongan Tuhan dari suatu tempat Filipina yang sudah sukses dipindah ke tempat yang kosong sama sekali, memang itu adalah suatu tantangan bagi setiap para pemenang gitu ya. Pikul salib, sangkal diri, artinya firman Tuhan katakan, berdoalah untuk kota di mana aku buang. Jadi Pak Maret sudah lakukan, Pak Maret berdoa, apalagi ketika di China, berjalan keliling pabrik, doa keliling, itu adalah penggenapan dari firman Tuhan katakan di Amsal, hikmat berseru di jalan-jalan, di atas tembok-tembok, di depan pintu gerbang.
terjadilah apa yang diputuskan dari hasil doa kelilingnya. Puji syukur pada Tuhan. Ya, jadi itu emang perjalanan yang belum selesai, sekolah kehidupan yang belum selesai ya Pak Maret ya. Puji syukur kami sangat bersukacita, berbahagia, dan pasti merindukan kejadian-kejadian firman Tuhan digenapi atas apa yang kita kerjakan di dunia yang sifatnya sementara ini. Kita diutus untuk terus menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui pekerjaan yang sudah diberikan pada kita dalam segala hal. Terima kasih. Sekarang saya membuka Q&A. Silakan, brothers, tanya jawab dengan Pak Maret. Silakan mulai. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Shalom, Bro Ferry, ya. Ya, selamat malam Pak Maret Yulianto. Ya, memang dalam hidup ini banyak sekali ya, maksudnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin dalam bentuk materi ataupun segala hal yang segi tidak hanya materi, tapi segi rohani, jasmani juga Tuhan berikan. Apalagi tadi diulas tentang kitab Yosua itu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Gitu. Kadang-kadang saya juga jadi minder juga, maksudnya teman-teman saya yang mungkin dulu sekolah itu bisa melebihi gitu ekspektasi mereka, itu bisa seperti Pak Maret itu kan ekspektasinya udah menjangkau banyak orang ya, maksudnya bisa memimpin sampai ratusan orang gitu. Nah, jadi saya ingin nanyakan nih ke Pak Maret, kira-kira trik-trik apa, maksudnya teknik yang digunakan Pak Maret untuk bisa, mungkin dari dulu dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar, karena itu kan mudah ya kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, tadi memang sudah di-sharingkan. Kira-kira secara spesifik itu bagaimana Pak Maret bisa tetap kuat gitu dalam menangani mungkin banyak pekerjaan, banyak waktu. Jadi Pak Maret bisa membagi waktu antara rohani dengan duniawi, itu pekerjaan. Itu bagaimana Pak Maret cara mengatur waktunya untuk hal tersebut? Terima kasih Pak. Ya, thank you Mas Ferry ya. Saya mau highlight dulu pertanyaan kedua ya. Saya tadi kan saya sebutkan menjadi saksi ya, bukan bersaksi. Menjadi saksi artinya seluruh kehidupan kita itulah saksi Kristus. Ya, jadi dalam segala aspek, mau kita di rumah, mau kita di luar, mau kita sedang olahraga, mau kita sedang dengan teman kantor, itulah kehidupan kita yang utuh, dan kita dipanggil menjadi saksinya. Jadi kita nggak mengotakkan, oh ini saat ini saya sedang ada urusan duniawi nih. Kalau yang bisnis ini saya nggak mau campurkan Tuhan nih, bukan ya. Justru saya belajar untuk ini pekerjaan. Bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai Kristen? Menjawab pertanyaan pertama, saya melaluinya juga dari yang kecil. Saya memang dipercayakan untuk membangun tim ya. Dari awal kayak saya buka cabang tuh di Banjarmasin, waktu kerja di Air Mancur ya sebelum di Bentul, itu cuma 5-6 orang salesman. Bagaimana saya memulai bersaksi? Saya bikin training buat mereka setiap Senin. Sampai sekarang ya, beberapa salesman saya ada yang jadi manajer, ada yang jadi pengusaha, masih kontak selalu saya dan selalu dia bilang, saya tuh masih ingat loh training-trainingnya Pak Maret. Apa yang saya trainingkan? Selain skill, saya sisipi dengan tata nilai Kristen. Saya bicara mengenai kejujuran. Saya bicara mengenai bagaimana disiplin. Ya, itu kan hal sederhana. Mungkin saudara baru dipercaya jadi supervisor, 1 orang anak buah. Ya, let's do it. Saksikan bagaimana
nilai-nilai kehidupanmu ini mempengaruhi dia untuk dia bisa berhasil. Nggak pernah ada waktu itu zaman saya, kepala cabang itu yang ngasih training ke anak buahnya setiap minggu. Saya bikin sesi itu. Sengaja saya bikin Sabtu siang. Jadi setelah selesai kerja jam 12, yuk kita open aja. Bikin sesi, sharing sesi. Tapi di situ saya mulai untuk saya kasih mereka sharing knowledge lah. Ini dari saya nih, yuk kita bicara. Apa sih disiplin? Apa sih on time? Tetapi saya juga kasih nilai-nilai Kristen. Ya, Anda tahu kan di Banjarmasin itu kan Muslim semua. Saya Kristen sendiri. Tetapi at least mereka melihat bahwa saya memiliki Kristus. Saya beda dengan mungkin pimpinan-pimpinan yang sebelumnya. Ya, Tuhan akan perlebar kan kapasitas kita. Seiring dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, jadi sekali lagi Tuhan ini kan memakai apa yang ada di depan kita, di tangan kita. Kita ini dipakai ya dari apa yang kita punya. Ya, Tuhan kan katakan ada apa di kamu gitu ya. Cuma 2 roti sama 5 roti sama 2 ikan Tuhan. Ya udah bawa ke sini gitu. Itu bisa mencukupi 5.000 orang. Ya, jadi mungkin nggak kebayang saat ini kita baru melayani 1-2 orang. Ya, di Vietnam itu juga ateis. Ketika saya bangun misbah doa, tim saya masuk tender kok langsung masuk. Dia bilang, Pak Maret, sejak kamu handle di sini, kita kok mudah menang tender ya? Saya bilang, karena saya berdoa dengan pendeta saya. Ya udah, undang aja pendeta kamu tiap minggu, doakan kita. Setiap tender kita doain. Itu yang Muslim mereka. Ya doanya harus sama kamu dong. Kamu kan yang mau berangkat. Oke, aku didoain juga nggak apa-apa. Itu kan mengalir ya. Jadi mereka bilang, kamu ini lucky man. Ini orang ateis yang ngomong, Maret, kamu ini lucky man. Kita tuh masukin tender nggak pernah menang, tapi sejak ada kamu kita bisa menang. Kamu lucky man, saya bilang. Yang bikin beruntung itu Tuhan, Tuhanku. Kamu percaya Jesus Christ. Minimal dia dengar kan. Saya nggak muluk-muluk. Kamu harus bertobat ya. Kamu harus ke gereja ya. Kita tabur, minimal dia ingat. Oh, aku dulu pernah tahu yang namanya Maret itu ngandalin Yesus. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah dia. Kalau nanti dia bertanya-tanya, aku mau cari tahu Yesus lah. Amin. Gerejanya mana Pak Maret? Karena itu terjadi di Malaysia. Di Malaysia saya bikin mesbah juga begitu. Target masuk terus. Tahu-tahu anak buah saya datang ke saya. Pak, Bapak itu gerejanya di mana? Ini orang Buddha gitu, Chinese. Kenapa? Saya mau ke gereja Bapak. Oh ya? Gereja di rumah, dekat rumah kamu ya. Saya justru saranin begitu. Kamu mau masuk gereja apa? Saya ini Kristen Protestan, ada Katolik, saya justru jelasin. Enggak, saya mau pengen gereja Bapak. Gereja saya kan gereja Indonesia, bahasa Indonesia. Kamu yang bahasa Inggris saja lah. Saya bilang gitu. Akhirnya dia minta didoain, Pak. Doain dong, istri saya ini hamil, sungsang. Jadi datang, mereka tuh datang. Dengan melihat gaya hidup kita, mereka akhirnya percaya bahwa ada Allah yang bisa menolong kita ini. Dari yang sebelumnya ngomongnya gini, kamu nih Allah kamu nih. Orang Vietnam ngomong begitu. Ini company kamu, perusahaan kamu, Allah kamu. Sampai akhirnya kita, ya doain kita. Ya artinya dia sudah menangkap value kebenaran bahwa dia butuh. Ya, jadi ya itulah yang kita bisa lakukan. Sedikit demi sedikit, step by step. Dan lakukan bagian kita. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan bagiannya. Dan kalau sampai nanti terjadi sesuatu yang mengagetkan, tahu-tahu tiba-tiba orang datang, saya mau didoain, saya mau ikut kamu, saya pengen jadi Kristen kayak kamu, aku minta Alkitab. Itu rentetan yang kadang-kadang mengagetkan kita. Tahu-tahu, aku pengen tuh punya Bible
gimana belinya di mana. Ya, kita nggak usah memaksa, kasih Bible. Tuhan yang bekerja, kita doakan bagian kita. Oke, menjawab ya, Ferry. Ben. Ya, Thanks, Mas. Bang. Lanjut, Bro. Pak Maret tadi sudah bicara katanya bersedia nambah waktu kalau ada pertanyaan. Tinggal Ya, teman-teman nih. nggak apa-apa. Lanjut. Kan jarang-jarang ketemuan. Mumpung Pak Maret ada waktu. Oke, mau tanya apa aja boleh lah. Iya, silakan. Pengetahuannya banyak kalau dibikin buku nih berapa segi ini Pak Maret. Myanmar, katanya yang belum pernah ke sana. Ini kayaknya Bro Thomas mau nanya nih. Udah pasang posisi nih. Kenapa Bebram? Mau nanya silakan Bro Thomas. Ya mau nanya tadi tuh yang bisa menang tender terus tuh luar biasa tuh, saya juga mau. Oke, saya kasih clue nih ya, satu ya. Sebenarnya saya belum sharing tadi, makanya saya sharing gini. Apa sih yang hikmat yang Tuhan berikan ketika saya mau menangin tender? Kita harus tahu proses tender. Ya, ternyata proses tender itu salah satunya adalah yang mutusin itu presdirnya hospital. Nah, presdirnya hospital itu orang-orang tua semua, generasi tua. Apa Tuhan kasih hikmat? Saya harus rekrut orang yang dekat dengan orang-orang itu. Siapa yang harus direkrut? Yang orang dekat. Tentu saja salesman yang tua. Salesman yang pengalaman, salesman yang unggul. Itu cuma budgetnya KB. Nggak cukup. Salesman yang unggul itu insentifnya udah puluhan juta. Bisa 2.000 US, 3.000 US. KB mana kuat? Gajinya udah 2.000 US. Karena salesman yang kuat, itu udah 20 tahun jadi salesman. Benar nggak? Jadi metrapnya itu. Jadi itu yang sama. Itu kenapa dia kuat? Karena metrap yang udah 20 tahun bekerja, itu ternyata yang mengirim presdir-presdir itu saat waktu jadi dokter. Dia ngirim ke US. Nah, Tuhan kasih hikmat apa? Saya ngerekrut pensiunan. Saya nggak punya budget banyak. Akhirnya saya kumpulin, saya cari headhunter. Tolong carikin saya 2 orang saja pensiunan dari Novartis sama Aventis. Itu 2 perusahaan terbesar di Vietnam. Dapat 2 orang, cewek semua. Saya tanya, gajimu berapa? 3.000 US. Insentifmu berapa? 3.000 US. Waduh, nyerah. Itu kan ngomong insentif terakhir. Nah, sekarang saya balik. Saya cuma punya budget 1.000 US. 1.000 US, ini kalau saya kalkulasi, kamu dibanding dengan kemarin 6.000 US, kamu cuma kerja seminggu sehari aja di company-ku, mau nggak? Dia orang pensiunan, ditawari 1.000 US, kerjanya sehari dalam seminggu. Masa nggak mau? Tambah-tambah penghasilan. Nanti kalau capek target, tak tambahi 1.000 lagi, jadi 2.000. Budgetku cuma 2.000, saya open begitu. Kamu kerja 1 hari aja dalam seminggu. Karena apa yang saya butuhkan? Yang saya butuhkan itu sebenarnya relationship dia. Yeah. Bukan kerja dia, saya nggak butuh kerja keras dia. Saya cuma butuh kamu temeni, saya masukin tender ya, ketemu sama presdir. Dan benar, begitu dia oke, dua-duanya oke. Saya langsung siapin produk, saya datang sama dia, nggak usah pakai janjian. Begitu Pak Maret mau datang kapan? Dia bilang, ya kamu kerjanya kapan? Ajak saya ke hospital. Oke Pak, besok Pak. Saya udah telepon presdirnya nih, semuanya oke, bisa datangi besok. Oke. Jadi sehari itu bisa ketemu 10 hospital. Gila nggak? Dan ketemu nggak janjian, langsung ketemu ke presdirnya. Presdirnya pun muji saya. Wow, Mr. Maret, you are so very kind. Ini orang ini yang ngirim saya ke Perancis dulu. Best friend. Kamu tolong dia, kamu bantu dia, udah pensiun, kamu masih pekerjakan. Kamu good man. Orang ateis loh. Langsung, kamu minta apa Maret? Ya, bantulah produk saya ini bisa dimasukkan listing hospital. Masuk tender. Oke, nggak usah nunggu tahun depan. Bulan depan masuk produk kamu.
Jadi memang ada hikmat, nggak bisa kita doa-doa doang. Puji Tuhan. Ya, ini nangkep ya, Tuhan kasih ide, oh aku harus rekrut pensiunan. Bisnis ini kritikalnya di mana? Kita harus menangkan itu. Tapi dengan budget saya nggak mungkin bayar 6.000 US. Saya nggak mungkin hijack. Kalau saya di Cina, saya hijack memang. Karena saya butuh cepat. Dan saya punya dana. Saya hijack semua orang terbaik di Cina. Saya ganti semua. Beda dengan Vietnam. Vietnam tadi kan McLB itu urutan paling buncit negatif. Harus ngirit. Akhirnya saya rekrut pensiunan. Itu ide datang dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi saya tuh ya wawancara mungkin ada 100 orang. Salesman semua, medical rep. Nggak ada yang saya rekrut. Saya cuma dapetin informasi. Akhirnya saya konklusi, saya harus cari orang yang punya pengalaman. Tapi nggak punya duit. Akhirnya ada ide rekrut pensiunan. Nangkep ya Pak Thomas? Iya, nangkep. Betul. Baik, Pak Maret. Sudah menjawab ya Pak Bro Thomas ya? Iya, mesti cari yang punya koneksi berarti ya. Ya. Bener juga sih. Ini masukan yang bener banget sebenarnya. At least orang yang tahu bisnis prosesnya. Karena saya orang nggak tahu. Nanti kalau dibohongi, oh Pak harus bayar komisi Pak di sini, harus bayar upeti di sini. Ya kita ngikut, ternyata nggak tembus juga. Betul. Iya sih emang. Kalau marketing emang biasa kalau yang udah punya koneksi lebih gampang dapat. Ya, yang saya beli adalah relationship sama dia tahu role the game-nya. Itu yang saya nggak punya, yang harus saya beli. Betul. Setuju. Baik. Kita lanjut ya, Bro Thomas. Boleh lanjut. Lanjut, silakan. Atau mau foto dulu sebelum pada ngantuk? Oh iya, silakan Bro Nicholas. Kita foto dulu ya. Tolong di-on-kan kameranya semua, brother. Mumpung masih, tuh Bro Bani udah kelihatan tuh bayangannya. Udah kelihatan Bro. Bro Bani, backgroundnya dihapus dulu. Mbak ini mau jadi superhero tadi. Oh iya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke. Thank you. Lanjut Pak Bram. Masih mau lanjut? Nih, sambil nunggu nih, saya cuma bicara Masih sore kok ini. Ya, Sampai jam 12 ya Pak? Masih sore, benar Bro Nicholas. Tadi ajang begadang nih Pak Maret. Soalnya Pak Maret mau nulis buku nih. Ini Pak Maret ini di Malaysia tadi ya Pak ya? Ya, saya di Kuala Lumpur. Nah, berarti beda sejam. Di sana udah jam berapa Pak? Jam 11. Nah, udah jam 11. Luar biasa di Pak Maret ini. Saya nyambung sebentar Bro Nicholas. Saya sampai Bro Nicholas mau nanya nih kayaknya nih. Silakan Pak Bram, saya nggak nanya Pak Bram, saya menyimak dari tadi Pak Bram. Pak Maret saya ingat ya yang Pak Maret sampaikan tadi. Itu ada perubahan kemasan gitu ya. Jadi saya ingat betul 25 tahun atau 30 tahunnya ketemu saya karena di bidang advertising, jadi 80% klien saya adalah perusahaan farmasi Pak, 20% consumer good. Nah, jadi ketemulah jadi yang Bapak sebutkan farmasi-farmasi itu nggak asing buat saya. Jadi ketemu dari sales rep sampai jadi GM sampai CEO yang sekarang itu di Kalbe. Jadi saya tahu perjalanan mereka. Salah satunya saya ketemu yang consumer goods di ownernya ini Chinese ya, orang nekat saya sebutnya. Dia selalu saya ketemu owner dia cerita gitu kan, saya lebih banyak mendengar. Jadi dia bilang gini, Pak Bram tahu nggak? Dia punya susu namanya Sun, SUN, kayaknya lagi itu diakuisisi, dijual ke Kalbe atau siapa gitu ya. Jadi satu-satunya dulu dia buat susu bayi itu dalam bentuk kardus. Nah, lagi itu saingannya adalah Denko dalam bentuk kaleng. Dia diketawain sama sekali sama Unilever kalau nggak salah yang produksi Denko ya. Bodoh banget nih orang nih.
karena dengan dus itu kan bisa digigit tikus itu sekarang. Benar emang bisa terjadi begitu. Tapi akhirnya sekarang Denko pakai kardus juga. Jadi itu adalah out of the box gitu ya. Jadi jadi saya dapat pelajaran gitu ya. Jadi benar-benar Tuhan bisa membawa kita out of the box. Seperti yang dikatakan tadi dibagikan firman-Nya Efesus 3 ayat 20 ya, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan gitu ya. Dan juga zaman dulu itu lebih produk-produk yang dibuat itu bisa lebih keamanannya lebih tinggi. Jadi lagi itu dia juga produksi minuman alang-alang, dipanaskan langsung dimasukin dalam kaleng. Jadi nggak pakai bahan pengawet. Saya lupa namanya. Jadi itulah sekilas ingatan saya. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, Ya, silakan yang lain. ya, saya pikir saya highlight aja. Kalau yang namanya Tuhan bekerja ya, nggak ada yang membatasi lah. Orang dunia bisa ngomong, ah ini bodoh nih, nggak mungkin nih. Ada aja, ya kan? Karena dimanapun namanya pasar itu bisa berubah dengan kondisi pandemi ya. Orang kan mencari produk substitusi yang lebih murah. Kenapa harus beli kalengnya? Kenapa harus beli botolnya kalau ada biangnya? Iya. Orang lebih banyak tertarik dengan produk yang dia bisa jangkau. Dan Pak Marut salah satunya saya tahu Extra Joss sepertinya kurang berhasil di Indonesia, tapi di luar negeri sangat berhasil Pak ya. Extra Joss sama apa? Satu lagi yang Mbak bilang tadi apa? Extra Joss sama. Extra Joss sebenarnya di Indonesia juga berhasil Pak. Sampai sekarang masih berhasil. Cuma kemarin kemakan sama Kuku Bima. Karena juga itu terlalu quote and quote percaya diri ya. Namanya energy drink, rasanya harus nanas, kecut, orange. Mereka lupa bahwa Indonesia itu ada, khususnya Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat itu Kuku Bima itu rasanya anggur. Padahal kita penelitian mestinya harus dibikin varian dong. Ada mangga, ada apple, ada anggur. Itu nggak mau. Waktu itu Pak Simon Jonathan kan? Iya betul Pak Simon Jonathan ya. Dia sebagai brandingnya. Harus orange lah, harus nanas, laki gitu kan? Ya. Tapi lupa dia. Ternyata anggur itu sekarang dan masih terbukti itu menjadi market leader, mengalahkan nanas. Karena kan memang udah orang Jawa mikirnya kan anggur kan obat kuat. Iya. Padahal semua itu sebenarnya juga terasa semua. Saya masih ngalamin tuh Pak, anggur campur jambu mau nanas sama aja itu cuma gimmick aja kan. Tapi orang Indonesia kan wah ini obat kuat energi ya, anggur lah. Nah itulah Extra Joss. Ya, tapi memang ya masih laku sekarang kan naik lagi ya. Cuma besarnya karena sudah muncul mengeluarkan anggur, mengeluarkan varian-varian yang lain dan terbukti bisa diterima oleh masyarakat, yaitu kelengahan ya. Betul. Sudah merasa nyaman Pak ya. Jadi Extra Joss juga kalah di Vietnam. Kenapa? Karena akhirnya kalah sama returnable bottle glass. Jadi kayak teh botol sosro itu energy drink. Dan sekali lagi kenapa laku di Vietnam dan hanya di Vietnam? Kenapa? Karena waktu itu orang Vietnam itu kan gaya hidupnya sukanya es. Kalau mereka minum kayak kopi segala itu kental sekali ya. Cuma mungkin sedikit lah dari gelas itu mungkin seperempatnya. Selainnya itu es. Dan mereka minumnya itu sambil duduk sambil ngobrol. Jadi esnya dibiarin mencair. Jadi isi gelas itu esnya itu 3/4 sendiri. Kalau minum Extra Joss butuh 2 saset. Nah, kompetitor ngeluarin returnable bottle glass kayak teh botol begitu, tapi energy drink manis. Harganya sama dengan Extra Joss. Jadi mereka lebih prefer itu kenapa? Karena lebih manis. Terus kalau dicampur dengan es itu karena esnya porsinya lebih banyak, itu mereka pas, nggak terlalu encer. Kalau Extra Joss encer kalau 1 saset saja. Nah itu bicara habit ya. Jadi satu produk belum tentu jalan di negara lain kalau habitnya itu
Beda, makanya itu yang perlu dipelajari. Betul, betul. Ya, ada Setuju. twist begitu. Menarik. Ini pekerjaan orang marketing sama riset. Ya. Ada twist tadi, makanya saya melihat ekstra. Mungkin di Indonesia orang nggak terlalu pengaruh, orang lebih. Tapi dengan ekstra itu emosional orang Malaysia tuh dibangkitkan. Karena apa? Karena mereka suka membeli family pack. Mereka punya box besar. Betul. Model belinya di hypermarket gitu. Karena modern trade lebih kuat. Jadi yang promo-promo gitu tuh diserbu. Itu orang-orang Malaysia gayanya begitu. Mungkin orang Indonesia belum. Belinya sase-sase kecil. Makanya tadi bukan kaleng tapi kotak. Ya. Yang kecil-kecil. Kalau bisa 2000-an lah. Gopay. Gitu kan. Tapi orang Malaysia lebih baik beli gede tapi dia ngitung gramasinya lebih banyak gitu kan. Aku mau family pack, nanti tak bikin baru di rumah diwadahi di botol kecil-kecil. Orangnya mau ribet gitu loh karena ngitung gitu. Beda gitu. Nah itu kan harus dipelajari. Itulah perlu pengetahuan, perlunya research gitu. Selain hikmat. Perlu jadi Yosua Pak ya, dikirim ke lapangan Pak ya. Karena hikmat ini kan nggak bisa di Google. Ya kan? Kalau pengetahuan bisa di Google lah. Yes, thank you Pak Maret, thank you. Silakan brothers yang lain. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Ya, sangat jelas Pak Maret. Ini yang mau bisnis ekspor nih, tanya Pak Maret nih. Ya, nanti kalau pengen belajar ekspor, bikin sesi khusus. Ya. Oke, mungkin ada yang mau kesaksian. Saya terus terang diberkati dengan kesaksian teman-teman. Saya terima kasih Pak sama Pak Maret, banyak ilmu yang didapat hari ini Pak. Dari Tuhan Pak, bukan dari Bapak ya. Dari Tuhan ya. Saya yang menyampaikan apa yang Tuhan kasih kok. Ya. Amin. Sama-sama belajar berarti memang rencana Tuhan dan waktunya itu pasti indah ya dan tepat. Amin. Waktunya itu pasti tepat ya. Kadang-kadang kita yang nggak tahan sih Pak. Jadi kita maksain kehendak diri sendiri. Jadi nggak sabar. Akhirnya waktu Tuhan itu datangnya nggak tepat. Terus kita kecewa ya Pak ya. Ya. Kita nggak tahu ya. Makanya tadi saya bilang saya dari Filipina sempat sih kecewa. Filipina kantin nomor 1 di Kalbe. Kalau di klasmen itu selalu urutan kontributor paling besar. Vietnam paling buncit nomor 10. Tahu-tahu dipindah. Padahal kita bonus dapat terus. Apa salah saya gitu? Sempat saya hubungi headhunter, pengen lari. Malu juga lah sama teman-teman gitu. Pride-nya mana nih? Iya. Ya. Nah, juga sekarang ya. Cina itu kontributor terbesar dari nabati. Saya sharing juga karena saya pernah ngalami begitu. Saya nggak worry sekarang. Cina sudah saya bawa kembali leading semua kontributor terbesar, bisnis paling besar nabati itu di Cina. Tahu-tahu saya nggak bisa masuk ke sana, terus manajemen mutusin Pak Maret handover aja deh. Orang Cina tim bapak, ya udah saya handover, terus saya non job dalam tanda kutip. Dikasih Thailand itu cuma 1 distributor. Saya meetingnya seminggu sekali doang. Biasa sama Cina, saya tuh meeting sampai jam 9 malam tiap hari. Karena saya ada 1.500 distributor, saya punya tim itu 40 orang untuk NSM sama RSM sama ASM itu 40 sendiri. Salesman ada 400. Jadi nggak ada jam kosong untuk meeting. Minggu sekali meeting. Kemudian ditambahin, makanya kayak manajemen udah lah yang negara entah berantah itu akhirnya dikasih ke saya. Ya sama dari nomor 1 ke paling buncit. Kalau mungkin Bapak mengandalkan diri sendiri nolak gitu Pak ya. Mungkin ceritanya akan berbeda Pak ya. Depresi. Loh, kalau saya melihat justru
saya dikasih waktu kesempatan ketemu keluarga. Coba kalau saya tetap maksain, oh saya pengen masuk ke Cina, saya bisa masuk ke Cina. Saya tetap nggak kehilangan Cina, tapi saya terpisah dengan keluarga. Saya nggak bisa balik karena keluarga saya nggak bisa ke sana karena visanya cuma saya. Nangkep ya maksudnya? Iya. Saya memilih bersama keluarga dong. Karena tim saya yang ke sana, ada beberapa tim Indonesia ke sana, sekarang pisah 2 tahun dengan keluarga nggak bisa balik. Kalau mereka balik siap-siap kehilangan pekerjaan. Oh. Nah saya ini tetap di Kuala Lumpur, quote and quote diparkir, tapi tetap gak dapat gaji, ketemu dengan family, quality time. Apa nggak lebih beruntung itu? Iya, iya. Ya, kita nangkepnya kadang-kadang gini, cara pikir manusia kita kadang aduh ego dong, malu dong. Memang orang lain mungkin wah Pak Martu, ada yang mungkin mikirnya negatif, enak banget dia nggak kerja di Malaysia. Betul, Pak. Dan orang lain mungkin bisa berpikir, waduh kasihan dong, habis dari Cina sekarang handle country kecil, ya nggak apa-apa. Kenapa kita pusing dengan pandangan orang? Iya. Ya bagi saya kadang-kadang kita nih mikirnya gini loh, aduh kata orang begini, malu dong, aduh kata orang begitu, aduh kalau nuruti begitu. Betul, Pak. Ya, itu pelajaran yang didapat hari ini, Pak. Iya, Itu. Tadi saya berkati dengan caranya Pak Bram, Pak Halim. Apakah Tuhan? Ya. Iya, walaupun belum terjadi, saya tetap bahagia dan saya akan memilih bahagia. Iya, kayak Petrus disuruh sama Tuhan menjaringkan jala ke kanan, Pak. Padahal dia tahu nggak ada ikan di situ. Iya, dia tahunya ikan ada di sebelah kiri, Pak. Iya. Banyak. Iya. Gitu. Ya makanya saya belajar. Tapi itu yang susah sih Pak sebenarnya Pak. Soalnya kita dapat jawabannya itu setelah nanti gitu ya. Kita ketemu namanya oh begitu ya. Oh maunya Tuhan itu begini. Ternyata baik loh Tuhan itu. Setelah sekian lama baru kita tahu sebenarnya Tuhan itu sedang nyelamatin kita. Iya benar. Ya, kan? Tapi kadang-kadang manusianya ngeyel Pak. Ya. Ya, makanya kita perlu cari Tuhan. Makanya kadang-kadang yang membuat kita worried, membuat kita cemas, kita takut, akhirnya kita nggak percaya. Tadi kan, karena kita kurang berdoa. Kita kurang berdoa. Kita kurang dekat sama Tuhan. Sehingga nggak nyambung sinyalnya. Tapi ada juga loh Pak yang udah doa sampai siang malam tapi tetap aja loh Pak. Ya. Itu berarti mungkin nggak pakai hati kali Pak ya? Bukan. Artinya gini, tetap yang namanya sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu punya kehendak. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kita harus percaya itu. Betul. Ya. Mungkin itu proses yang harus dijalani mungkin. Betul. Mungkin itulah bagian kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Makanya sederhana memang selesai. Kayak doanya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, ketika dia pun mau dijebloskan ke dalam api, ya dia doa, aku tidak akan menyangkali engkau, walaupun akhirnya harus mati pun, aku nggak akan menyangkali engkau. Dan ternyata nggak mati, dia nggak expect nggak mati nggak apa-apa. Kita belum mati loh. Kita udah, aduh ini setengah mati Tuhan, udah enggak. Aku mau caraku sendiri. Karena kan kita menyerah begitu. Kita belum mati. Kita cuma kadang-kadang harga diri kita yang diinjek-injek sedikit. Atau mungkin baper aja. Ya kan? Padahal sebenarnya Tuhan sedang nyelamatin kita. Ya. Kita nggak tahu ya. Makanya kadang kita ekspektasi kita ini perlu kita selaraskan dengan apa maunya Tuhan. Kalau kita ketemu itu, kita pasti bahagia. Soalnya kan kadang-kadang kalau Tuhan kasih jalan buat kita itu kan nggak selalu mulus, Pak. Betul. Tapi ada orang yang pikir itu bukan jalan dari Tuhan. Dan sebaliknya, kadang kita juga kaget-kaget juga kalau tahu-tahu kita dapat bonus dadaan. Iya. Ya, kita tahu-tahu dapat bonus dadaan itu orang bisa heran-heran, kok bisa kamu dapat ya?
Nggak pernah nyangka. Kita pun nggak pernah nyangka. Saya banyak mengalami hal seperti itu. Makanya pengalaman kehidupan kita cuma bisa surrender dan thanks God only by your grace. Kita masih bisa saat ini hidup pun semua anugerah kan. Siapa yang bisa menjamin lolos COVID kemarin? Ya kan? Ini COVID mengajarkan banyak hal loh. Kita masih bisa Zoom. Praise the Lord. Amin. Lewat juga bisa. Orang, masa kita bisa protek? Mau Anda di rumah sekalipun, Anda beli Gojek kan? Ya kan? Anda di rumah pun kena bisa. Dan kalaupun Anda punya kelemahan fisik yang kita nggak tahu, bisa lewat. Hanya kasih karunia kita bisa masih ada di sini. Ya udah, semua karena Tuhan. Makanya apa sih yang kita khawatirkan sebenarnya? Iya. Oh ya Pak, mau nanya Pak. Tapi di luar itu Pak, saya mau nanya, namanya Bapak kok Maret Pak? Sebenarnya nama ini juga lucu juga ya. Jadi gini, nama saya sebenarnya MART ya. Saya ini anak keturunan Indomart dan Alfamart. Sebenarnya MART, tapi ketika masuk kelas SD kelas 1, guru saya tuh iseng. Namanya ditambahi E, jadi Maret. Oh. Jadi saya juga baru sadar sebenarnya akte kelahiran saya tuh MART orang tua saya, tapi karena saya ini dibesarkan nenek dan kakek, orang tua yang ngasih nama pun nggak tahu kan, nggak pernah ngambil raport. Jadi ketika mau masuk SMP, justru saya, loh kok beda nih, waktu SMP kan syarat ada akte sama raport, loh kok beda nih, aktenya Maret, kok raportnya Maret. Akhirnya karena supaya lebih mudah, saya tambahi E jadi Maret. Karena di aktenya lebih mudah, cuma keluar kelurahan aja. Dan kemudian saya lurah. Jadinya udah ditambahi aja Berarti bukan lahir di bulan Maret Pak ya? Lahir di bulan Maret lah. Oh, lahir di bulan Maret. Lahirnya Juni. PHK ini nanyanya. Itu hampir saya nanya juga Bro Halim ke Pak Maret. Iya. Makanya pernah Ngomong kasihan loh Pak Maret, udah jam 11 lebih loh, mau setengah 12 tuh. Kasihan Pak Maret mau istirahat. Kamu aja yang mau istirahat, orang Pak Maret yang enggak kok. Tadi Pak Maret kalau masih ada gitu. Udah exciting loh Bro Mani. Bro Mani, kita berbahagia. Iya, Pak Maret sendiri yang spend waktunya buat kita loh, berbahagia. Makasih banyak Pak Maret. Pak Maret nih. Sama, kalau udah capek ya nggak apa-apa. Ada yang iyalah. Kok Pak, saya merasa terberkati dengan sharingnya Pak Maret. Sama-sama. Semua hanya karena Tuhan. Nanya dong Bro Mani. Saya bukan nanya Pak Bram, saya nggak nanya. Cuman saya tadi menyoroti bahwa sharingnya Pak Maret itu sungguh sangat nyata bahwa kalau memang kita keberhasilan di dalam pelayanan di marketplace itu kita memang bereskan diri sendiri, relasi kita sama Tuhan ya. Yang terpenting ya kita kehidupan doa, pujian penyembahan, merenungkan firman siang dan malam yang seperti tadi Pak Maret bilang itu sangat betul sekali gitu loh. Pelayanan di marketplace bukan cuma di FGB, tapi kita juga di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap kehidupan di keluarga, di mana-mana kita kalau ingin berhasil kuncinya itu sih. Betul ya Pak Maret ya? Jadi menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, saya pun juga. Bagus Pak Maret, bagus banget Pak. Saya setuju banget dengan apa yang Pak Maret sharingkan dan paparkan pada malam hari ini mengenai pelaku firman yang terus senantiasa setia dan taat kepada merenungkan firman siang dan malam. Iyalah. Jadi ini namanya bonus ya. Kita mengusahakan keberhasilan di dunia juga di kekekalan. Ya, nanti kita terima mahkota semua. Amin. Betul Pak Bram. Ya kan? Ini di dunia ini bonusnya aja loh. Sebenarnya yang kita perjuangkan adalah kehidupan kekal kita, persembahan kita kepada Tuhan, ini yang kita usahakan. Bonus lah. Ya, tadi saya katakan setiap keberhasilan kita di dunia ini adalah bonus. Kita jangan tergoda untuk kita justru mengutamakan dan mencari yang di dunia ini sehingga kehilangan yang kekal. Jangan kebalik. Betul Pak Maret. Ya. Oke. Karena makanya tadi jangan frustasi juga kalau Pak ini sudah doa kok nggak dijawab-jawab. Ya, kadang orang juga memikir hanya
aduh, ketika jawaban doa kita dikabulkan Tuhan, kita merasa, waduh ini dahsyat Allah. Ya, tapi ketika kok aku sakit ya, kok diizinkan aku sakit nggak sembuh-sembuh ya, kita terus bilang, gimana Tuhan? Kenapa aku harus ngalami gini? Kita nggak pernah bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku tahu bahwa ini yang terbaik yang sudah aku dapatkan. Aku mau tetap setia, aku mau lebih dekat kepadamu. Aku mencari wajahmu. Dan ketika Tuhan panggil, kita benar-benar siap. Ya, Amin. memang tidak mudah. Saya yakin semua kita punya proses masing-masing. Itu Tuhan punya kehendak. Makanya kan kasih talenta 1, 2, 3. Tuhan nggak ngomong semuanya 1 atau 10 kan. Ya itu bisa jadi karena kita memang diperlukan respon yang benar saja. Udah given, ada yang kok mudah sekali ini dapat bisnis, kok saya susah sekali. Ya, nggak apa-apa, kita terima dengan ucapan syukur. Satu talenta pun kalau jadi 2, Tuhan udah kasih sama kok. Kita jangan melihat, waduh 10 dapat 10, kaya banget dia. Ternyata ketika masuk kerajaan surga sama. Ya, suka-sukanya Tuhan memang. Oke. Tapi sekarang udah setengah 12 ya Pak ya? Ya, setengah 12, nggak apa-apa. Sampai jam 12 juga oke lah. Enggak lah. Kita udahan aja lah, nggak enak sama Pak Maret udah jam sangat berkati banget. setengah 12 lu udah. Sama nanti Enak. lagi nggak apa-apa. Next time di arrange. Nanti diundang di BHI 7 aja Pak. Nanti saya undang di BHI 7 Pak. Ya, Di silakan. chapter 1 lagi Pak. Oke kok, saya banyak waktu nih mumpung masih belum balik ke Filipina. Iya. Ya, at least mungkin sampai Desember saya masih, kalau di Filipina memang lumayan di sana, di country kedua. Jadi saya diterbankan di sana 3-6 bulan lah. Jadi ya sudah saya ikuti aja kan gitu. Family kan masih happy di Kuala Lumpur. Ya udah. Rencana mau di place di sana, tapi ternyata berubah lagi. Jadi Pak Maret temani aja country manager yang baru. Ya udah. Dan kita nggak tahu juga rencana company seperti apa. Ya it's okay. Mesti banyak belajar sama Pak Maret, soalnya yang dihadapi itu rimba belantara semua itu Pak. Orang-orang keras semua itu. Iya, makanya ya maunya begitu Tuhan. Ya company-nya juga gitu kan. Kamu udah saya bayar ya berangkatlah kayak pasukan gitu kan. Siap mati di medan perang. Ya sudah. Dinikmati saja gitu. Ya, jadi Pak Maret, saya jadi ingat tadi ada satu hal yang saya juga mau sampaikan tadi yang Pak Maret sudah sampaikan. Pas Pak Maret, di mana Pak Maret sudah berdomisili, artinya sudah menduduki tanah tersebut seperti Yosua, Pak Maret membangun mezbah Tuhan ya. Jadi ada di kantor yang baru, jadi setiap minggu sekali ya ada ada persekutuan doa ya, walaupun 2 orang saja atau 3 orang saja itu tidak masalah. Hadirat Tuhan, kerajaan Allah dihadirkan. Menyatakan itu juga waktu saya di advertising juga saya lakukan seminggu sekali. Bukan untuk tujuan saya bukan untuk supaya diberkati, bukan. Tapi tujuan saya melakukan itu supaya banyak starteran saya yang belum mengenal Kristus bisa mendengar. Jadi karena saya sebagai pimpinan, mereka ikut semua, harus ikut. Saya bilang saya pimpinan kalian ikut sama-sama dengar, bukan untuk mengkristenkan kalian. Saya katakan demikian. Sampai suatu hari office boy saya sering nyanyikan lagu itu. Dia buka jalan. Jadi sama-sama kita nyanyikan bersama, baik Muslim, Kristen, Buddha. Suatu hari saya lagi nggak ada order, bukan nggak ada order. Saya banyak komplain dari klien. Kelihatan rusuh. Saya pulang ke kantor sore hari. Udah pada pulang semua, tinggal dia dan saya nungguin saya. Dia nyanyi, dia buka jalan saat tiada jalan. Waduh, saya sangat terhibur. Office boy saya yang Muslim itu nyanyi begitu, saya sangat terhibur benar-benar. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita. Jadi ketika kita menabur, kita akan menuai.
Amin, amin. Ya, dan jangan kaget ya, dari pujian itu dia merasakan kedamaian. Kok Iya. ini lain ya, saya nyanyi ini kok bisa ada kedamaian, dia bisa rindu. Benar, Iya. banyak teman-teman saya Muslim bisa jadi Kristen karena pujian. Karena dia Betul. merasakan dan dia mendapatkan sentuhan dari Roh Kudus ketika dia menyanyi. Itu dahsyat. Makanya pujian itu dampaknya dahsyat. Apalagi orang-orang di sekitar kita. Ini banyak krisis loh. Krisis kasih. Ya Iya. kan? Dia punya masalah, mungkin dia sudah berdoa dengan caranya. Mungkin kita doakan, dia akan lebih mau loh. Ya kan? Misalnya yang sakit, atau mungkin yang dia sedang punya masalah, mau nggak saya doakan? Karena lihat kehidupan kita, ketulusan kita mengasihi dia mau didoakan. Dan ketika Tuhan jamah benar, ada mujizat, dia bertobat. Jadi wujudkan kasih yang natural, yang alami untuk menjangkau orang-orang sekitar kita. Ya dari situ, sama seperti Tuhan menyembuhkan kan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan Iya. mau menolong siapapun kan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Makanya kasih itu sumber. Amin. Baik, terima kasih Pak Maret. Sama-sama. Jadi Nah, ini masih Pak Maret masih karena Pak Maret berjiwa muda luar biasa nih. Dan benar-benar orang lapangan banget nih Pak ya. Sama saya juga orang lapangan nih, nggak pernah merasa saya cukup senang lelah. juga bisa sharing, dan saya terus terang sangat diberkati dengan sharing Pak Iya. Bram, Pak Halim ya, Bu Thomas tadi, teman-teman yang lain ya, yang saya pikir luar biasa lah Tuhan bekerja untuk kita semua ya, Roy juga. Nah Pak Maret mau nanya, apakah masih ada satu pertanyaan lagi atau kita kalau nggak ada yang bertanya baru kita tutup nih? Silakan, saya masih free sampai jam 12 lah, nggak apa-apa, supaya nggak ganti hari ya. Ini on the out of the box nih. Kita udah lewat dari ini. Silakan nih kalau ada yang mau nanya, kalau nggak kita tutup dengan doa. Mumpung ketemunya susah nih kalau Pak Maret udah ke Filipina, mungkin Selamat waktunya. malam Pak Maret. Saya masih sediakan waktu kok, anytime kalau Iya. senang melayani, senang berbagi. Jadi anytime teman-teman butuh, ada yang mau minta sharing saya apapun, kalau saya bisa saya pasti lakukan. Ya gimana? Silakan. Malam Pak Maret, saya pengen nanya bagaimana supaya bisa seperti Pak Maret gitu. Dulu saya cita-cita maksudnya ingin seperti Pak Maret itu yang mungkin tadi cerita tentang Yosua yang pakai sama Tuhan ya. Jadi apakah seorang itu hidupnya itu ditakdirkan, maksudnya ada orang yang mungkin hidupnya itu ya gitu-gitu aja, tapi kalau Pak Maret itu kan hidupnya itu dipakai ya sama Tuhan, benar-benar bisa menjangkau, memegang ratusan kantor sama dipercaya, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa gitu, maksudnya hidupnya dipakai sama Tuhan. Kadang-kadang saya juga bercita-cita untuk bisa seperti itu gitu. Jadi sebetulnya apakah kita perlu minta ya seperti kepada Tuhan itu, seperti itu juga yang tadi Bapak sebutkan juga, kita perlu minta gitu kepada Tuhan. Jadi apa yang jadi keinginan kita gitu. Ya, ini proses juga ya. Saya pikir sekali lagi, saya mengenal Tuhan memang bukan karena orang tua ya, tapi karena sejak kecil Tuhan sudah panggil gitu. Karena background saya sebenarnya Muslim, ya. Jadi orang tua Muslim, saya ikut kakek nenek ya dari kecil, dan puji Tuhan gitu, Tuhan sudah panggil saya sejak saya TK gitu. Saya udah pengen sekolah Kristen, saya beli Alkitab gitu ya. Jadi terus terang memang Tuhan membentuk sendiri ya, dan kita ini dalam proses selalu ya, nggak mungkin instan ya. Saya pun mengalami karir sebagai salesman ya, salesman benang. Ya, salesman benang, ternyata kok kliennya orang Korea, orang Jepang, maunya entertain semua. Ya saya nggak bertahan lama, 3 bulan. Kemudian saya kepindah ke air mancur gitu ya. Air mancur saya juga supervisor. Kemudian ketika masuk tawaran ada cabang baru di Banjarmasin,
dari 6 yang dites, saya itu sebenarnya nggak ditawari pertama, saya ditawari urutan ketiga atau 4 gitu. Tapi orang-orang yang di atas saya yang ditawari itu pada nggak mau, nggak mau lah keluar Jawa gitu. Akhirnya saya satu-satunya orang yang bersedia keluar Jawa. Ya itulah level di mana saya akhirnya memanage sebuah branch, sebuah cabang. Jadi memang sekali lagi kemauan kita untuk mengikuti proses dibentuk itu juga perlu. Ya kadang nggak cuma kita ngandalin ikut Tuhan enak terus kan. Ada proses yang Tuhan juga sedang siapkan. Sama dengan Daud juga kan. Ada bagian yang dia kerjakan, dia berlatih untuk melindungi hewan ternaknya melawan beruang, singa, ya. Tetapi ketika Tuhan butuhkan dia dipakai untuk melawan Goliat, ternyata yang biasa ngalahin perang pun nggak berani lawan Goliat. Tapi bersama Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat dengan cara yang sangat sepele kan gitu. Itu kan yang berperang sebenarnya Allah, bukan Daud. Ya kan itu kan satu kisah juga yang mengatakan ketika Tuhan bekerja, apapun tuh bisa aja gitu. Dan memakai dengan tangan apa yang ada di tangan kita. Jadi keahlian Harry gitu ya, saya nggak tahu ya. Saya juga menemukan, saya memang suka sales gitu. Dari operation sales, dari cabang ke region, naik lagi ke nasional, sampai ke country-country gitu. Tidak mudah juga menerima offering ke luar negeri. Ya, kan dibutuhkan juga kerjasama dengan istri. Mau nggak pindah-pindah? Di luar negeri, jauh dari keluarga, itu challenge loh. Tapi kenapa kita berani keluar negeri? Karena kita sudah melewati barrier, mau keluar Jawa. Gitu ya. Jadi Tuhan itu nggak langsung serta-merta, oh kamu akan dikirim ke bangsa-bangsa. Langsung lompat nih dari master di Jakarta, langsung keluar. Enggak juga ya. Ada proses, ternyata ketika kita mau terima challenge di luar Jawa, itu satu milestone. Keluarga kita, keluarga besar kita juga, oh Maret ini memang udah biasa hidup nomaden. Saya sama istri itu kadang-kadang heran. 3 tahun sekali pindah. Boyongan ke negara lain. Santai aja tuh istri, nggak stres. Bahkan di Vietnam 7 tahun kita pindah 3 apartemen. Tiap 2 tahun lagi pindah. Kenapa? Karena apartemennya baru di sana. Ada yang dibangun baru, pindah. Enak kan kita menikmati fasilitas furniture baru. Ya jadi itu kan, itu proses gitu ya. Nggak mungkin kalau istri saya orang yang, aku nggak mau ribet, nggak mau pindah, enak di Jakarta aja. Masa saya mau pindah-pindah? Demikian juga anak saya. Jadi kita ini semakin bertumbuh kan, bawa anak, bawa istri, anak makin gede kan. Anak juga kita tanya, mau nggak pindah? Nggak mau lah. Ini kayak sekarang anak saya kayaknya happy banget di Kuala Lumpur. Dan kayaknya juga Tuhan mau taruh saya di Thailand, mau di ini. Istri saya sangat enjoy di Kuala Lumpur. Ya Tuhan juga, ya mungkin kan mereka doa, aduh pengennya di KL aja deh. Nah saya kan, Tuhan terserah, mau China, mau mana. Saya udah tawari istri saya, yuk ke Filipina ya, nanti tahun depan deh kamu berangkat dulu. Ternyata bener sekarang di Filipina temporary. Terus istri saya kemarin nanya, jadi gimana, kamu mau kemana? Ya nggak tahu. Ya jadi kita nggak usah bayangin sesuatu yang, waduh saya pengen jadi, ya goal kita bisa lah. Saya juga nggak pernah bayangin manage country, manage region ya. Boro-boro gitu ya, saya tuh terus terang bahasa Inggrisnya juga terbatas gitu. Ketika diwawancara bahasa Inggris pun macet di tengah jalan. Jadi sebenarnya nggak qualified untuk keluar negeri. Tapi lucunya, Bintang 7 ngomong ke saya, direkturnya, Maret, kita tahu kamu punya kekurangan bahasa Inggris, nanti di Filipina kita bayarin kamu les setahun. Coba bayangin, yang dicari bukan orang yang bisa bahasa Inggris, tapi orang mencari saya, udah kita percaya ke kamu nanti les bahasa Inggris ya, pasti bisa setahun. Dan benar dibayari, les bahasa Inggris di Filipina. Gitu ya, jadi saya bilang bahwa ketika Tuhan itu sudah bersama kita, memilih kita, kadang barrier-barrier di dunia ini, Tuhan buka semua.
memang ada bagian kita menyediakan diri gitu ya. Jadi orang kan melihat track saya, oh saya pernah handle di luar Jawa, handle di Palembang, handle di Jakarta. Kamu pasti bisa lah handle di Manila. Kan LB itu punya 1000 lebih manajer tuh, Ensafal itu manajernya jago-jago itu. Dan saya yakin yang bahasa Inggris pinter orang Jakarta semua. Saya orang daerah. Saya dari Solo. Kalah lah bersaing sama orang Jakarta cara ngomongnya. Tapi kenapa saya yang dipilih?